Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam ketaatan kepadanya. Amin. Pada kesempatan kali ini ibu akan membahas materi soal fikih atau seputar sholat. Seperti itu ya Mbak ya. Kita lanjutkan materi kita kemarin. Kita akan membahas bab sholat secara rinci, secara lebih mendalam dan yang berkaitan dengan permasalahan kita dalam sehari-hari atau permasalahan di masyarakat sekitar kita ya Mbak ya. Oke, kita mulai. Sebelum itu pastikan kalian dalam keadaan siap, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang sambil ngemil, apalagi melaksanakan kegiatan lain selain belajar, selain menyimak apa yang akan ibu sampaikan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kondisi siap, sudah disiapkan alat tulisnya semuanya. Kalau sudah, silahkan berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh ibu pada kesempatan hari ini. Baik, poin pembahasan kita hari ini yakni yang pertama yaitu seseorang yang salah menentukan arah kiblat apabila suatu sholat diakhirkan karena tidur. Yang ketiga yakni rukun sholat. Yang keempat pakaian dalam sholat. Yang kelima muslimah yang sholat dengan menggunakan cadarnya. Baik, ini adalah 5 hal yang akan kita atau 5 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sudah siap ya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama, seseorang yang salah menentukan arah kiblat. Baik, yang kedua, apabila suatu sholat diakhirkan karena tidur. Oke, apabila seseorang mengakhirkan pelaksanaan sholatnya karena alasan mengantuk atau alasan lainnya, sehingga terbangun ketika waktu sholat hampir habis, maka ia harus mengerjakan sholat wajib terlebih dahulu.
sebelum sholat sunnah. Jadi kalau misalnya gini, kalian ketiduran misalnya, sampai menjelang waktu asar. Wah, belum sholat zuhur misalnya Mbak ya. Nah, apakah kalian boleh melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur dulu? Tidak boleh, yang harus didahulukan ya nih sholat wajibnya terlebih dahulu. Seperti itu ya Mbak ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yakni rukun sholat. Oke, rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yakni niat. Nah, niat itu wajib hukumnya ya. Jadi sholat tanpa niat maka tidak sah. Dan niat itu berada di mana? Di hati. Niat itu tidak boleh dilafalkan, ya. Oke. Sebagaimana dalilnya yakni innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Barang siapa mengerjakan sholat tanpa disertai niat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Oke, yang kedua, takbiratul ihram. Nah, misalnya kita hendak mengerjakan sholat, harus mengucapkan apa? Takbiratul ihram, seraya menghadap ke arah kiblat. Takbiratul ihram dimaksud berbunyi apa? Allahu Akbar. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, apabila takbiratul ihram ini ditinggalkan, maka tidak ada manfaat sholat yang dikerjakannya. Maka sholatnya tidak sah. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Yang ketiga yakni membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Sebagaimana dari dalil atau hadis dari Abu Ubadah bin Samit, ia bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda, La sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis tersebut menunjukkan atau sebagai dalil bahwa wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ya, seperti itu. Dan tidak ada ulama yang menyelisihi akan hal tersebut. Baik. Yang keempat, yakni ruku dan berdiri dari ruku. Ruku itu artinya apa sih Mbak? Membungkukkan punggung dengan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, kemudian beriktidal dan bertumak ninah, berdiam sebentar. Ya, jadi tidak boleh terburu-buru atau tidak tumaninah ya. Kemudian berdiri dari ruku. Setelah ruku, hendaknya kita berdiri tegak dan tumak ninah. Ya, tunggu sebentar, diam dulu sebentar, jangan terburu-buru lah ya. Jadi gini, ada sebuah dalil yang mengatakan la yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Jadi ini namanya berdiri dari ruku ya, iktidal gitu Mbak ya. Jadi diam dulu sejenak, setelah itu baru sujud seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima yakni yang kelima yaitu sujud. Sujud itu artinya meletakkan dahi dan hidung di atas tempat sholat setelah kedua telapak tangan, lutut, serta ujung jari jemari kaki dan bertumak ninah. Baik. Yang keenam yakni bangkit dari sujud. Setelah sujud lalu duduk secara tegak dan bertumak ninah. Yang ketujuh, salam. Salam. Hendaknya seseorang itu mengucapkan salam setelah selesai membaca tasyahud akhir, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu dilakukan dengan menolehkan wajah kemana? Ke kanan dan ke kiri dalam posisi duduk. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang terakhir yakni tertib. Oke, kita
harus tertib di dalam melaksanakan rukun sholat, seperti tidak membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram atau tidak sujud sebelum melaksanakan ruku. Jadi harus berurutan seperti itu ya Mbak ya. Baik, harus berurutan, tidak boleh Al-Fatihah dulu baru takbiratul ihram atau sujud dulu baru ruku, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Poin keempat yakni pakaian dalam sholat. Oke, pakaian dalam sholat disunahkan untuk mengenakan baju kurung dan kerudung pada saat melaksanakan sholat. Dan harus menutupi auratnya secara baik dan benar. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi harus sempurna ketika kita melaksanakan sholat, tertutup dengan sempurna aurat kita. Kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan ya Mbak ya. Tapi ketika melaksanakan sholat kan kita pakai mukena ya Mbak ya, baju kurung yang panjang sehingga kita tertutup seluruh aurat kita seperti itu ya. Kelima yakni sholat memakai cadar. Hukum sholat memakai cadar yakni hukumnya yaitu makruh ya. Jadi bagi wanita mengenakan cadar pada saat sholat itu hukumnya makruh. Yang kedua, para ulama bersepakat wanita harus membuka penutup wajahnya dalam sholat dan pada saat berikhram ya Mbak ya, karena ihram itu atau tawaf itu sama dengan sholat, maka sholat juga hukumnya makruh ketika memakai cadar seperti itu ya Mbak ya. Kemudian, kenapa kok tidak boleh atau makruh, dibenci gitu ya Mbak ya sholat pakai cadar? Alasannya atau sebabnya karena menutup wajah akan menghalangi persentuhan dahi, hidung, dan mulut dengan tempat sujud secara langsung. Seperti itu bisa dipahami ya Mbak ya. Ini Ibu persingkat penjelasannya supaya kalian tidak bingung dan Ibu berikan poin-poin pentingnya saja. Kita lanjutkan ke poin yang terakhir yakni penutupan. Hari ini telah usai. Jazakumullah khairan. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.